Untuk Adam, mohon dibantu untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional. Silakan berdiri semuanya. Untuk menguji konsentrasi kalian, ya, siap? Ya. Nah, nanti kalian tinggal jawab apa setiap pertanyaan dari ini. Ya, siap? Mulai dari pertanyaan pertama, jawab dengan cepat, ya. Hanya ada 4 pertanyaan, tapi kalian harus menjawab dengan cepat. Yang pertama, susu warnanya putih. awan warnanya putih, kertas warnanya
kalian tentang pembelajaran kita minggu lalu. Sistem gerak Sistem pada gerak manusia. pada Manusia. manusia. Wow. Anak-anak, wow. Siapa yang masih ingat? Kita belajar apa minggu lalu? Hilmi. Tentang pelayanan sistem gerak. Kelainan sistem gerak. Ya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Siapa? Najmi mau? Ya tidak Bu. Siapa lagi? Silvi mau Silvi? Ari. Pelayanan pada sistem gerak. Kelainan pada sistem Gerak. gerak. Ya. Minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita itu belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sudah melakukan penilaian harian juga gitu ya. Nah, untuk minggu ini kita belajar mengenai sistem pencernaan makanan. Ya. Untuk pertemuan kali ini subbabnya tentang zat makanan. Nah, kalau kemarin kita belajar sistem gerak, ya, sistem gerak itu identiknya dengan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melakukan segala aktivitas, tentunya kita pasti memerlukan energi, benar tidak? Nah, energinya didapat dari mana? Makanan. Benar sekali. Energi yang kita dapat untuk melakukan segala aktivitas itu didapatnya dari makanan. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai zat makanan. Ibu sudah menyuruh kalian membawa makanan kemasan ya? Dibawa? Dibawa. Alhamdulillah ya. Nanti kita akan mengamati kandungan gizi dari makanan kemasan yang biasa kalian konsumsi. Ya, apakah sudah sesuai atau tidak dengan dengan kebutuhan tubuh kita sehari-hari. Ya. Paham sampai di sana? Paham ya. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ada 4. Yang pertama, kita harus mampu menganalisis komponen zat gizi makanan yang diperlukan oleh tubuh. Jadi komponen apa aja yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, kita harus mampu mengaitkan komponen zat gizi makanan kemasan dengan kebutuhan tubuh. Ya, makanya ibu suruh kalian membawa makanan kemasan. Ibu minta kalian mengaitkan zat gizi yang ada di makanan kemasan yang kalian bawa dengan kebutuhan tubuh kalian. Ya. Kemudian kita akan membuat laporan hasil pengamatan nilai gizi dari makanan kemasan. Dan seperti biasa yang terakhir kita akan melihat tiap kelompok itu mempresentasikan hasil kerjanya. Paham sampai di sana? Ya. Setelah itu, nah, ibu minta kalian perhatikan ke depan. Ya. Nah, di sini ibu punya beberapa gambar. Gambar apakah ini? Makanan ringan. Ada yang bilang snack. Ya. Sering makan? Seberapa sering kalian memakan setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Ya. Nah, muncul beberapa pertanyaan. Seringkah kalian mengkonsumsi makanan kemasan seperti di gambar? Sering.
Videonya sudah selesai. Apa yang kalian dapat dari videonya? Makanan ringan berbahaya karena bisa menyebabkan obesitas, diabetes, dan kematian. Benar ya. Jadi yang dari video tadi yang kalian saksikan, kita bisa mendapatkan satu informasi bahwa yang namanya makanan kemasan itu ternyata berbahaya, ya. Bisa mengakibatkan berbagai gangguan pada sistem pencernaan. Ya. Nah, setelah mengamati video, sekarang silakan kalian duduknya berkelompok. Ya, kelompoknya masih yang kemarin, tinggal atur saja posisi duduknya supaya lebih nyaman nanti ketika berdiri. Ibu akan bagikan LKPD beserta bahan ajarnya. Kalian juga sudah punya buku pegangan kan ya? Ini kelompok empat. Ini LKPD. komposisi makanan yang sudah kalian bawa. Ya, paham sampai di sana? Nah, setelah itu kalian bisa menyelesaikan setiap masalah yang sudah ibu sajikan lewat beberapa pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Ya. Sudah siap? Siap. Silahkan dimulai. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan buat bertanya.
Ya. Persenannya boleh. Ya, ditambahin soalnya sampai di waktu itu kan ditambahin sampai iya kalau nggak ada nanti nggak ada. Kalau yang ada masa ditampilkan. Jadi disesuaikan makanan kemasan yang kalian bawa itu dengan kebutuhan yang 2 kilo
Karena garam tuh punya banyak fungsi. Ada Mineral, garam penuh. NaCl. Lumayan kecil tulisannya kalaupun misalnya kalau ini 1,1 ini kalau misalnya ini satu kemasan ini kan 70 kalori. Kalau mau 2.200 berapa masuknya ini? Kali tadi kan jauh bangetnya. Sudah 20. Meskipun beberapa dari ini nilai dari 2.200 kan nilainya lain. Ada lagi yang kesulitan. Yang termasuk Ini makanya kalau kita lihat kalau produksi sampai kadaluarsanya biasanya berapa tahun? 5 tahun. Karena biasanya 2 tahunan, tahun 2 tahun. Itu mungkin lama, itu lama.
Sebenarnya nggak dibutuhkan sama cuman ditambahkan saja supaya ini lebih menarik, rasanya lebih enak, penyimpanannya lebih lama. Buktinya gejala kalori efisiensi. Kalau yang pure MSG itu kayak kalau kayak satu udah dicampur semua. Kalau MSG itu pure banget, ada tulisan Pilihan pertanyaannya jelaskan jenis dan fungsi. Berarti langsung aja kalau karbohidrat bisa apa, protein, itu
satu dulu masuk ke protein. Protein apa sih? Itu ada proteinnya, cuman kalsiumnya juga ada, lemaknya juga ada. Di susu tuh lengkap sebenarnya. Masuk ke protein. Ini tuh perintahnya susu menu seimbang untuk sarapan. Jadi kalau mau ada komponen dari awal itu kandungannya apa? Kalau sarapan tuh harus ada kandungannya dari apa? Terus lemaknya dari mana? Proteinnya dari mana? Mineral, vitamin. Kalau memungkinkan sarapan silakan. Waktu kita 5 menit lagi selesai, tidak? Itu di Paduman apa Mas ya?
Jadi gini kagak deket ke maju. Pakai siapa?
melingkar lagi seperti tadi. Ya, sudah. Kalau sudah, kita akan melakukan proses yang keempat, yaitu menyajikan hasil diskusi. Nah, untuk presentasinya, Ibu minta nanti setiap anggota kelompok itu berderet di depan. Jadi menjelaskannya di depan supaya terlihat oleh semuanya ya. Ya, baik. Mau diacak atau mau diurut dari satu? Nah, untuk teknisnya didengarkan semuanya. Untuk teknis penyampaiannya, karena di sana ada 5 soal, maka tiap kelompok akan fokus menjelaskan soal sesuai nomor kelompoknya. Jadi kelompok 1 menjelaskan soal nomor 1, 2, 3, 4 dan terakhir menjelaskan pertanyaan kelima. Namun setiap kelompok harus menjelaskan tabel nutrisi dari makanan kemasan yang mereka bawa masing-masing. Sama sana? Dipahami? Nah, kelompok 1 sudah siap? Silakan. Yang lain tolong perhatikan kelompok yang sedang presentasi. Nama produk yang akan kami sampaikan yang pertama Today yang dimana mengandung karbohidrat 5% sebesar 16 gram, protein 1 gram, persentasenya 1%, lemak 4 gram, persentasenya 3%, total kalori 90 kalori. Ya. Nah, untuk produk yang kedua yaitu mie instan. Jadi karbohidratnya yaitu 43 gram, proteinnya 7 gram, lemak 17 gram. Jadi pada total kalori pada setiap kemasan yaitu 300 kalori. Setelah kalian mengidentifikasi komposisi dan nilai gizi makanan kemasan tersebut, menurut kalian sudahkah memenuhi komponen gizi seimbang? Yang kemasan yang pertama yaitu mie instan Indomie belum seimbang karena dalam komponen kemasan tersebut belum memenuhi komponen gizi seimbang karena di dalam kemasan ini terlalu banyak mengandung karbohidrat. Yang lain tolong perhatikan. Sedangkan komponen gizi seimbang itu harus seimbang karbohidratnya, lemak, protein, vitamin dan mineral. Jadi kalau kita mengonsumsi mie instan itu kali ini terlalu banyak mengandung karbohidrat. Jadi jangan ditambah sama nasi karena nasi itu karbohidrat. Jadi kalau kita kebanyakan karbohidrat akan mengakibatkan obesitas. Seperti yang tadi di video, salah satu dampak dari banyaknya mengonsumsi makanan kemasan yaitu
karbohidrat. Menurut kami gitu kan belum memenuhi karena terlalu banyak mengandung gula gitu kan. Sedangkan gula ini adalah akan menjadi glukosa dan glukosa tersebut ini akan menjadi pengganti sebagai karbohidrat gitu. Karbohidrat. Sama ini tuh kurangnya protein gitu. Jadi belum bisa disebut komponen gizi seimbang ya karena cuma ya proteinnya sedikit gitu dari kopinya. Sedangkan yang kebanyakan di sini itu mengandung gula gitu yang akan menjadi glukosa lalu akan masih menggantikan karbohidrat sebagai sumber tenaga. Sedangkan dalam komponen ini juga mengandung kafein sehingga yang mana kebanyakan orang itu masih itu gak ngantuk itu menyebabkan kita susah tidur itu yang kebanyakan mengandung kafein gitu. Terlalu banyak kafein maka membuat kita itu susah menjadi tidur. Contohnya itu teh manis. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Bisa dipahami penjelasannya? Penjelasannya bisa dipahami? Silakan sekarang siapa yang mau memberikan masukan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi mengenai makanan kemasan, mie instan, juga kopi yang mereka bawa yang katanya itu tidak memenuhi gizi seimbang. Kenapa? Karena kalau yang mie itu terlalu banyak karbohidratnya, sementara yang lainnya tidak ada gitu atau sedikit, dan gudeg juga sebenarnya itu terlalu banyak gula. Kalau dikonsumsi terlalu banyak akan menyebabkan tadi penyakit diabetes sesuai dengan video yang tadi kita tonton gitu ya. Bahaya salah satunya bahaya dari makanan kemasan adalah mengakibatkan diabetes. Ada yang memberi masukan? Setuju dengan yang disampaikan kelompok 1? Setuju. Kalau setuju tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Silakan untuk kelompok 2. Baik, mohon perhatiannya semua teman-temanku. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pencernaan nitrat zat makanan. Baik, kami beranggotakan saya sendiri, Nazmi, Hana, dan Amila. Jadi yang pertama kita bawa makanan kemasan yang pertama ada susu UHT. Kandungannya yang pertama dari karbohidratnya terkandung 24 gram, protein 6 gram, lemak 3 gram, vitamin 82% dan mineral 6%. Total kalori pada kemasan ini 160 kalori. Dan contoh kedua dari konsumsi makanan ringan yang kita bawa adalah sosis sonai, memiliki indikator nutrisi yaitu karbohidrat 7 gram, protein 5 gram, dan lemak 7 gram, vitamin tidak ada, mineral 470 gram. Total kalori pada setiap kemasan 70 kalori. Baik, yang selanjutnya kita mendapatkan masalah yaitu pertanyaan identifikasi dari makanan yang kita hari ini kita bawa. Kandungan yang sebenarnya tidak dibutuhkan dalam makanan ini atau ada atau tidak ada? Jawabannya ada, tentu saja ya. Karena mengandung zat adiktif. Sebelum itu, ada yang tahu nggak zat adiktif itu apa? Ada yang tahu? Ya, bisa. Jadi kami jelaskan saja ya. Zat adiktif yaitu bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil. Jadi bukan dalam jumlah besar. Zat adiktif itu ada pengawet, pewarna, terus
membuat rasa, pemanis. Jadi dalam kemasan yang kita bawa itu tentunya yang pertama mengandung pengawet. Meskipun tidak dituliskan, kita kalau mau tahu carinya di mana, lihatnya di komposisi. Nah, di komposisinya memang tidak disebutkan pengawet, tapi kita bisa pikir karena kan susu itu biasanya sehari 2 hari basi, ya, malahan sehari juga basi. Sedangkan ini bisa dalam waktu 1 tahun. Sama juga. Jadi zat adiktif yang pertama yang terkandung dalam makanan kemasan yang kami bawa hari ini adalah pengawet. Yang kedua, penguat rasa. Tentu saja ya susu itu tadinya tawar ya, ditambah pemanis buatan, jadi rasanya itu lebih kuat. Sama itu juga saksikan dari bahan utamanya dagingnya digiling. Ada pembuat rasa, kalau rasa sapi pembuat rasanya ada tambahan rasa sapi gitu. Yang selanjutnya ada tadinya pembuat rasanya namanya mononatrium glutamat dinatrium. Ada juga perisa sintetik dan pewarna. Di susu ini juga mengandung pewarna, di susu juga mengandung pewarna karena kalau daging giling asli itu warnanya tidak akan kan sok merahnya, kalau daging sapi itu warna ayamnya sok coklat itu. Jadi mengandung pewarna ini. Sekian, jadi dari yang kami bawa ini mengandung zat makanan yang tidak dibutuhkan. Ya, sudah selesai. Nah, sekarang ibu minta kelompok lain itu memberikan masukan terhadap kelompok 2. Silahkan. Apakah hasil kerja kalian ada yang berbeda dengan kelompok 2 atau mau menambahkan? Silahkan. Tidak? Mau? Silahkan. Sarwan. Oke, ingin bertanya atau ingin itu, misalkan di dalam makan susu mengandung kandungan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, bagaimana kalau misalkan kita terlalu banyak mengkonsumsi dari makanan itu, terus kandungan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kan banyak tadi. Nah, apa sih penyebab dari kandungan tersebutnya? Ya. Kami tampung saja dulu. Pertanyaan selanjutnya. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin bisa disebutkan masukannya. Kan udah saya jelaskan gitu kan bahwa susu HF itu mengandungnya zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, pengawet dan lain sebagainya gitu. Namun kan yang saya ketahui ya di sana itu kenapa gitu kalau udah ada kumat rasa, tapi di sana itu ini apa sih ada X-nya, jangan dibuka ya apa sih bocor itu, yang bocor itu gitu ada tulisan di sana gitu. Nanti kalau ada yang bocor atau gimana cepat basi gitu. Tapi kan sedangkan udah ada kumat rasa gitu atau pengaruh lain, kenapa masih ada 2 rasa gitu? Ada 2 gitu. Dua aja ya, dulu aja. Silakan mau langsung dijawab. Ya, buat pertanyaan pertama dari saran akan dijawab oleh Angga. Pertanyaannya kan kenapa Zat apa saja yang mengandung? jadi kan sudah dijelaskan juga tadi di video tadi kalau misalkan kita kebanyakan mengonsumsi makanan kemasan seperti susu ini kan emang bakal dia tuh mengandung zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi biar gimana gitu kalau misalkan kita kebanyakan mengonsumsi kita kan bakal jadi obesitas atau penyakit lainnya. Jadi caranya kita harus mengurangi, membatasi. Jadi kan kalau itu emang nggak akan memenuhi kebutuhan kalori kita sehari-hari. Jadi selain minum susu kita juga kan pasti makanan pokoknya di Indonesia kan nasi. Jadi kalau susu ini kan pasti nggak akan terlalu banyak kan dikonsumsi untuk kita gini. Jadi mungkin nanti nggak akan terjadi kelebihan. Coba mau dia kasih. Nggak akan terjadi obesitas kayak gitu. Soalnya kan susu di sini kita hanya sebagai snack gajah bukan yang utama. Jadi selain mengakibatkan obesitas, jadi susu ruangan juga kan terlalu banyak gula, jadi mengonsumsinya terlalu berlebihan, maka akan
mengakibatkan terjadinya penyakit diabetes. Diabetes. Jelas atau jadi gini ya, tadi kan pertanyaan dari Sahlan, bisa diulangi nggak soal pertanyaan dari Jadi ini penyebab dari gejala dari zat-zat senjata kelakuan makanan itu bisa nyebut apa kalau terlalu banyak ya? samping. Kan tadi ada pembuat rasa. Dari pembuat rasa, kan pembuat rasa itu ada gula tambahan, nah itu maksud yang dijelaskan tadi. Jadi pembuat rasa kan gula sintetik atau perisa, yang dari pembuat rasa perisa, gula, kan gula itu mengandung glukosa yang tinggi, nah bila kebanyakan maka akan menyebabkan diabetes, salah satunya itu. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua dari Yuda, kan tadi ini udah mengandung pengawet, tapi ketika rusak, nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil identifikasi produk yang kami bawa. Produk yang pertama, karbohidrat, karbohidrat 9 gram, 3%, protein 1 gram, 2%, lemak 4 gram, 6%, vitamin dan mineral ada. Total kalori 90. Baik, energi itu sendiri karbohidratnya 25 gram atau 8%, proteinnya 1 gram atau 2%, lemak 3,5 gram atau 6%, vitaminnya ada 55%, mineralnya 30 gram atau 10%. Adapun total kalori pada setiap kemasan berkisar 140 kilokalori. Mungkin sekian. Lanjut ke soal. Susunlah menu seimbang untuk sarapan kalian sehari-hari. Menu seimbang untuk sarapan sehari-hari seperti yang kita tahu ya, harus mengandung 4 sehat 5 sempurna supaya seimbang. Yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Untuk karbohidrat bisa kita dapatkan dari nasi, roti, kentang, atau umbi-umbian. Untuk proteinnya bisa kita dapatkan dari telur, tahu, atau tempe. Vitaminnya dari buah-buahan, bisa buah-buahan apa saja. Untuk mineralnya kita dapatkan dari susu, baik susu murni atau susu kemasan ya, dan air tuh. Untuk kelompoknya Ari, apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan. Sebenarnya menu seimbang kan itu Bu, menu seimbang untuk sarapan kalian sehari-hari. Menurut kelompok 5 makan nasi. Jadi Abi boleh menambahkan menu seimbang untuk sarapan kalian sehari-hari adalah sandwich dan kumplit Bu ayam, karbohidrat, protein, lemak, pasar, vitamin, dan mineral. Sandwich yang harus diisi karbohidrat roti, protein aku telur, lemak aku susu, vitamin aku tomat, serta mineral aku sayur-sayuran hijau. Ya, tadi ada masukan katanya kalau kelompok Ari dari nasi, umbi-umbian, bisa juga karbohidratnya diganti dengan protein gitu ya. Jadi itu juga sama, mau menu yang disajikan oleh kelompoknya Ari ataupun dari kelompoknya Najmi itu sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan gizi. Yang penting ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, vitamin, mineral, ditambah air. Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan.
warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini mau mempresentasikan hasil dari pengamatan kami terhadap produk yang kita amati. Lanjut saja, langsung saja ke materi pertama. Untuk produk pertama itu susu manis, indikator nutrisi, karbohidrat 22 gram atau 7%, protein 1 gram atau 2%, lemak 3,5 gram atau 6%, vitamin 101%, mineral 21%. Total kalori pada setiap makanan 120 kalori. Untuk produk yang kedua, karbohidrat 6 gram 2%, protein 0 gram tidak ada, lemak 3,5 gram 6%, untuk vitamin dan mineral tidak ada. Total kalori pada setiap kemasan 60 kalori. Selanjutnya, Ini produknya. ya. Apa saja termasuk komponen gizi yang seimbang karbohidrat sebagai sumber energi mengatur metabolisme lemak. Agak kencang Howie, biar kedengaran sama yang lain. Volumenya ditambah. Apa saja yang termasuk komponen gizi seimbang, jelaskan dan jenis fungsinya bagi tubuh. Pertama, karbohidrat sebagai sumber energi mengatur metabolisme lemak, menghasilkan protein, membantu mengeluarkan fases. Yang kedua, lemak sebagai sumber energi yang lebih efektif perlindungan, penyekatan, isolasi, perasaan kenyang. Yang kedua, protein menghasilkan jaringan baru, mengganti protein yang hilang, mengangkut zat. Yang keempat, vitamin, koenzim dan biokatalisator yang mengatur proses metabolisme. Kelima, mineral, zat pembangun dan mengatur. Yang keenam, air, melarutkan zat makanan untuk makanan dari jaringan yang satu ke satu jaringan yang lain, mengangkut sisa metabolisme. Oke, ada tambahan. Ada yang mau menambahkan untuk kelompoknya Hilmi? Tadi katanya komponen gizi seimbang itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, ditambah air. Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Izin bertanya Bu, Silakan. hanya yang termasuk komponen gizi seimbang tuh karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, berapa sih karbohidrat yang dibutuhkan, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air? Oke, terima kasih. Silakan. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau menanyakan atau menambahkan? Kalau tidak ada, silakan dijawab kelompoknya Hilmi. Oke, langsung kami jawab ya. Kalau kata Profesor Dr. Johannes Kosudarno dalam si makanya itu kan minimal mengacu kegiatan sarapan atau makan rakyat Indonesia ya. Jadi dalam porsi makan pokok itu seperti karbohidratnya atau ya yang pokoknya gitu 300 sampai 500 gram beras atau setara dengan 3 sampai 4 piring nasi. Untuk porsi lauknya, lauk hewani sebesar 100 gram atau setara dengan 2 potong ikan, daging atau ayam. Untuk lauk nabatinya sebesar 100 sampai 150 gram atau setara dengan 4 sampai 6 potong tempe atau tahu. Untuk porsi sayur dalam bentuk tercampur sebesar 150 sampai 200 gram setara dengan 1,5 sampai 2 mangkok. Untuk porsi buah-buahan 200 sampai 300 gram setara dengan 2 sampai 3 potong buah.
Dan untuk porsi susu atau hasil olahan susu sama dengan 1 sampai 2 gelas. Di samping kelima golongan tersebut, dalam menu sehari-hari biasanya mengandung gula, minyak, dan garam. Gula yang dikonsumsi rata-rata 25 sampai 35 gram atau setara dengan 2,5 sampai 3,5 sendok makan. Dalam minuman atau kue-kue, minyak sebanyak 25 sampai 50 gram atau setara dengan 2,5 sampai 5 sendok makan. Mungkin bisa dapat dipahami. Jadi tadi konsumsi makanannya itu untuk 1 hari, tidak untuk disekaligus-kan ya. Jadi yang 3 piring jangan sekaligus dimakan pas sarapan gitu. Jadi pagi-pagi sepiring, terus siangnya sepiring, sorenya sepiring, supaya seimbang kebutuhan gizinya. Begitu pula dengan komponen lain kayak ikannya, tempenya, sayurnya, itu juga sama. Jadi di misalkan sekali makan tuh pas porsinya itu lengkap dengan ada lauk hewaninya, lauk nabatinya, terus ada sayurannya, terus buat menambah susu dan buah-buahan. Ya, paham ya? Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, cukup. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tentang identifikasi dari makanan ringan yang telah kami bawa. Rekan-rekan saya, silakan. Ini yang kita bawa. Jadi saya membawa teh Japana yang indikasi nutrisinya dari karbohidrat 4 gram 4%, protein, lemak, vitamin 0, dan mineral 10 gram 1%, yang bertotalnya 60 kalori. Makanan ringan yang kami bawa itu makaroni. Indikator nutrisi karbohidrat 11%, X11 3%, protein 1 2%, lemak 2 4%, vitamin 0, mineral 0. Total kalori pada setiap kemasan 70 kalori. Untuk pertanyaannya, apakah makanan kemasan tersebut memenuhi kecukupan gizi untuk menunjang kegiatanmu sehari-hari? Tidak, karena kecukupan untuk memenuhi gizi yang menunjang kegiatan sehari-hari adalah 2.200 kilokalori atau 2.150 kilokalori. Sedangkan kalau dijumlahkan dari keduanya adalah 130 kilokalori yang 130 kalori dijumlahkan. Jadi kurang 2020 kilokalori lagi untuk mencapai 2150 kilokalori. Jadi meskipun kita memakan makanan tersebut baik itu teh Japana maupun makaroni dalam 1 hari dalam jumlah untuk memenuhi dari kilokalori yang kita butuhkan itu 2.200 sampai sekian untuk memenuhi kalori, tetap tidak akan terpenuhi karena gizi-gizi yang terkandung dalam kedua makanan tersebut tidak terpenuhi. Di sini tidak lengkap antara gizi mineralnya nggak ada, terus proteinnya juga nggak ada. Jadi di sini cuma hanya ada gula sama karbohidratnya saja. Betul. Mungkin ada tambahan? Ada yang mau menambahkan? Mau bertanya silakan. Mengenai teh Japana ya, teh Japana. Apakah
karbohidrat dan gula itu sangat dibutuhkannya sama tubuh. Tapi kalau misalkan dengan jumlah yang lebih banyak dari kita terus-menerus memakan atau minum teh Javana ini, berarti kan kita melebihi dari kapasitas kita yang butuhkan. Berarti kan itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Contohnya itu seperti diabetes, itu kelebihan dari gula. Ada lagi yang mau? Jadi sebenarnya Mangga Ari dinamakan, perlu kalian ketahui bahwasanya kalori yang kita butuhkan itu bukan hanya 1150, tapi bergantung 2150, tetapi bergantung dari besar atau berat atau ringannya suatu aktivitas. Untuk umuran kita 18 tahun berbatas berkisar 1.800 sampai 3.200 kalori apabila aktivitas kita berat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 5. Ya, emang benar ya. Tapi di sini kami ngambilnya rata-rata kalori yang kita butuhkan itu 2.200 atau 2.050. Ya cukup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekedar meluruskan saja ya, benar tadi kata Ari, sebenarnya angka 2.200 itu tidak jadi patokan khusus, hanya saja itu adalah angka rata-rata yang dibutuhkan. Sebenarnya jumlah kalori yang dibutuhkan itu tergantung aktivitas kita. Kalau seharian cuma rebahan mah ya nggak 2.000 juga kebutuhan kalorinya gitu ya, 1.500 juga terpenuhi atau 1.500 kurang juga terpenuhi kalau cuma rebahan seharian. Tapi kalau aktivitasnya lebih berat, misalnya kayak tukang bangunan gitu ya, yang nyangkul semen, pasir dan lain sebagainya, mungkin saja angka 2.200 itu tidak cukup. Jadi bisa aja dia tuh 2.500 lebih gitu, karena aktivitasnya memang lebih berat. Tadi tiap kelompok sudah mendapatkan masukan yang luar biasa dari kelompok lain. Sebenarnya sepertinya Ibu juga tidak usah menambahkan, karena yang teman kalian tambahkan itu sudah cukup mewakili gitu ya. Jadi sudah baik menanggapi, menambahkan. Ada yang bertanya juga tadi, pertanyaan-pertanyaan juga sudah berhasil dijawab oleh kelompok kalian. Tepuk tangan sekali lagi Pak. Tapi seperti biasa, kelompok ya mendapatkan dari kelompok yang baik, tentunya ada kelompok yang paling baik. Menurut kalian kelompok mana yang baik? Menurut penilaian Ibu dari awal sampai akhir ya, dari mulai proses diskusinya, presentasinya, dari seringnya dia memberikan tanggapan dan cara kelompoknya menjawab pertanyaan-pertanyaan, kelompok terbaiknya jatuh ke kelompok 5. Seperti biasa Ibu punya snack gitu ya, yang mudah-mudahan bisa memotivasi kalian supaya bisa belajar lebih rajin lagi. Silakan terima, mangga dibagi-bagi nanti. Tepuk tangan.
harus kita ketahui juga makanan yang ringan itu banyak zat yang gak diperlukan di tubuh atau justru bisa menjadi berbahaya. Seperti contohnya ada pewarna makanan, pengawet makanan, dan penguat rasa. Apabila kita sering mengkonsumsi makanan tersebut, jadi kita tidak baik untuk badan kita. Jadi boleh kita makan makanan, hanya sekedar saja, cuma secukupnya saja, karena yang berlebihan itu tidak baik. Luar biasa kesimpulannya. Sepertinya Ibu tidak usah menambahkan karena sudah lengkap sekali ya. Intinya makanan kemasan atau makanan ringan tersebut boleh kita konsumsi, tapi karena banyak kandungan yang tidak dibutuhkan, konsumsinya harus dibatasi. Ya, jadi kalau kalian jajan di kantin, pilih-pilih lagi, lihat komposisinya, lihat kandungan gizinya apakah sudah seimbang atau belum. Ya. Nah, kegiatan selanjutnya seperti biasa di akhir pembelajaran kita akan melakukan proses. Ya, silakan dibagikan boleh ya. Silakan dikerjakan. 3 menit saja cukup sepertinya karena ini cuma 5 soal. Tiga menit cukup ya. Sudah selesai? Kalau sudah boleh disimpan lembar postesnya. Ibu mau bertanya nih, dari seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini, apakah kalian merasa senang dengan proses pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa bisa senang? Kalian jadi bisa tahu zat makanan apa yang dibutuhkan, zat makanan apa yang tidak dibutuhkan. Ada lagi? Metode belajarnya tidak membosankan. Kenapa? Karena kalian menyelidiki kan tadi ya, menyelidiki sendiri makanan yang biasa kalian makan apakah sesuai tidak dengan kebutuhan. Kalau ibu yang bilang, nih Hana jangan makan susu, jangan minum susu, jangan makan snack. Kalau ibu yang suruh seperti itu mungkin tidak akan
nggak usah disuruh dijauhi, tapi tahu sendiri bisa menjauhi sendiri. Ya. Nah, Ibu cuma mau mengingatkan saja, hari ini kita sudah belajar tentang zat makanan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang